innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya diharamkan atas kamu, atau Allah mengharamkan atas kamu al-maitah. Ya, al-maitah ini artinya adalah bangkai. Bangkai. Bangkai binatang yang halal itu haram. Apalagi bangkai binatang haram. Binatang yang halal saja yang menjadi bangkai dia itu haram. Yang terjatuh, yang tertanduk, yang tertimpa, yang hanyut jangan dimakan. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan, para khalifah, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah kita ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, sambungan ayat sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 168. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, barang yang halal dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau ikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya dia, syaitan itu, bagi kamu merupakan musuh yang nyata. Maka ayat ini, hadirin sekalian, berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang kebohongan-kebohongan, kecurangan-kecurangan atau penipuan-penipuan. Bahkan kecurangan ini disuburkan dan dipertahankan. Kebohongan baik yang banyak ataupun sedikit berkaitan dengan perihal
perut asal berisi. Perut asal berisi. Jadi hadirin sekalian, di sini Allah sebutkan kulu. Ya, diperintahkan kita untuk memakan yang halal. Karena apabila kita memakan yang haram, disebutkan dalam satu hadis, satu suapan saja kita masukkan ke mulut kita dan masuk sampai ke perut kita, itu ibadah kita tidak diterima selama 40 tahun lamanya. Satu teguk saja minuman yang haram itu tidak diterima Allah selama 40 tahun lamanya. Maka disebutkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang halal dan baik. Ini perihal tentang perut asal berisi. Terkadang apabila kita lapar, segala cara boleh kita adakan untuk mengenyangkan perut kita. Jangan sampai ke tahap demikian. Maka pada halaman 20 ini dari surah Al-Baqarah ini, halalan thayyibah, halal dan baik. Apa contohnya? Daging lembu. Itu bila disembelih daging lembu, dibagi-bagikan yang mentah itu halal. Halal dimakan tapi tak baik. Lihat, halal dia, tapi tidak baik untuk dimakan. Maka kata Allah, halalan thayyibah, halal dan baik. Wala tattabi'u, dan janganlah engkau ikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Yang buruk, yang jahat dibagus-baguskan oleh syaitan, itulah langkah-langkah syaitan. Menurut kita bagus, padahal tidak. Kalau kita lapar, mestilah kita cari yang halal. Di situ kita terkadang terjebak dengan rayuan, dengan khutuat, dengan langkah-langkah syaitan. Makanlah sikit, apa? Itu pokok jambu itu milik umumnya. Ya. Kalaupun tahu pemiliknya, dia akan maafkan karena dia orang yang baik. Tak boleh. Jangan pula kita merasa milik orang lain milik kita pula. Ini di antara makna wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adu mubin, musuh yang nyata. Maka jadikanlah dia musuh. Innama ya'murukum, kata Allah, sesungguhnya dia menyuruh kamu bis-su'i wal fahsya, jahat atau kejahatan dan kekejian. Apa perbedaan antara su' dan al-fahsya? Jadi hadirin sekalian, syaitan ini senantiasa menyuruh kita untuk berbuat su', jahat. Jahat itu adalah terdiri dari maksiat, kemudian kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, bahkan merugikan antara hubungan hamba itu dengan Allah. Itu su' namanya. Disuruhnya kita. Dan tidak ada suruhan syaitan itu yang baik, semuanya jahat. Setelah kita berbuat jahat, ditinggalkannya kita. Bahkan di akhirat nanti syaitan tidak mengaku, bahkan dia juga akan bertanggungjawabkan perbuatannya. Itu namanya su'. Tak ada yang disuruh syaitan itu yang baik, semuanya jahat, buruk. Wal fahsya, keji. Apa keji? Segala perbuatan yang mengarah kepada zina, itu fahsya. Terkadang kita tidak mampu, makanya perlu kita berpakaian yang mana pakaian itu boleh menjaga kita.
Kan di atas dunia ini ada tempat yang baik, ada tempat yang tidak baik. Dan itulah di antara manfaat berpakaian putih, berkopiah dan bersorban. Malu nak berbuat jahat. Jadi kalau kita misalnya akan melalui tempat jahat, terkenal dengan jahatnya tempat itu, pakailah kopiah. Pakai kopiah. Lebih berani lagi, pakai jubah. Karena kopiah dan jubah itulah yang akan menjaga kita. Kalau kita berpakaian seperti pakaian orang zaman sekarang dengan kemodernan, modernnya, tak berkopiah, pakai jeans, pakai baju kaos, lalu tempat itu, pakaian itu menyuruh kita nanti. Jadi al-fahsya ini adalah kekejian. Segala perbuatan yang membawa kepada zina, al-fahsya. Dan itulah syaitan menyuruh kita kepada su' dan fahsya. Wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan engkau mengatakan terhadap Allah apa yang engkau tidak ketahui. Jadi apabila kita makan makanan yang haram, kemudian kita ikuti langkah-langkah syaitan, kita berbuat su' dan kita berbuat fahsya, apabila suatu waktu kita jatuh, diuji oleh Allah, contoh jatuh kita karena pasang surutnya kehidupan, jatuh kita, lalu kita mendekati Allah. Itu dia. Kalau dah demikian keadaan seorang hamba itu, dia akan mendekati Allah. Apa itu Allah? Allah tidak adil. Muncul kalimat-kalimat itu. Padahal yang tidak adil itu hamba itu sendiri. Itulah makna wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau mengatakan terhadap Allah apa yang engkau tidak ketahui. Kita katakan Allah tidak adil. Kan ada disebutkan dalam satu cerita itu, terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa tsunami. Tsunami ini kan banyak, ya kan? Di Indonesia, di Filipina, dan di merata tempat. Ialah ketika dikatakan sabarlah Tuhan. Ini, ya kan? Itu apabila kita mau menasihati orang tu, tengok-tengok juga tempat dan waktunya. Tengok. Masih ada konsep dakwahnya tu. Ya. Alhamdulillah, saya itu mengajar selama lebih kurang 5 tahun subjek mata kuliah Al-Madkhal ila Ilmi Da'wah, pengantar ilmu dakwah, ditulis Syekh Al-Bayanuni. Jadi kalau kita nak mau menyampaikan kebaikan, tengok tempatnya, tengok waktunya. Jangan pula kita masuk ke diskotik, lalu kita pakai jubah naik atas meja berceramah, lempar wang, dilempar kita. Jadi hadirin sekalian, dalam peristiwa itu dia seorang muslim, sabarlah Tuhan. Apa sabar? Kemana Allah? Allah tidak adil. Kata, begitu. Allah tidak adil. Apa salahku? Tengok. Aku salat, aku menafkahi keluargaku, semua keluargaku mati semua dalam peristiwa tsunami, tinggal aku sebatang kara. Allah tidak adil. Apa itu Allah? Jangan kita coba-coba mengatakan hal demikian. Dosa besar kita. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, kepada siapa? Mereka yang tidak percaya tadi, yang berbuat as-su' dan fahsya dan lain-lainnya, dikatakan kepada mereka, ittabi'u, ikutilah ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Apa Allah turunkan tentang ketaatan, kebaikan, taatlah, berbuat baiklah. Jangan ikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah syaitan. Itu.
apabila disampaikan, dikatakan kepada mereka tentang perkara ini, mereka pun berkata, ini jangan sampai kita termasuk golongan ini. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, bahkan kami mengikuti apa yang terbiasa dilakukan oleh nenek moyang kami. Maka kalau kita ingin berbuat sesuatu, landasannya adalah ilmu. Ilmu itu landasan. Kalau kita mengikuti satu perbuatan tanpa landasan, hati-hati, kaji dulu, tengok dulu. Dan tidak boleh juga kita gegabah juga mengharapkan sesuatu. Kaji betul-betul dulu, betul tak apa yang kita ikuti ini. Jangan sampai kita ma alfaina alai abana. Contoh kuatnya tentang penyembahan berhala. Sebab apabila kita baca ayat ini, identik atau biasa berkaitan dengan penyembahan berhala. Jadi dilarang mereka, jangan engkau sembah berhala ini. Orang kafir Quraisy mengatakan ini yang sudah dibuat oleh bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Maka kita tinjau perbuatan kita itu baik atau tidak. Karena naklin akli itu dia selari sama dia, tidak akan pernah bertentangan. Kalaupun bertentangan antara dalil nakli dan akli, dari akal itu yang mesti dikaji ulang sampai akal itu sesuai dengan nakli yang Allah firmankan. Bahkan apabila Allah firmankan akan sesuatu tidak masuk akal kita, tidak ilmiah firman tadi, maka wajiblah sebagai seorang muslim beriman dan percaya, jangan teragak-agak. Ilmiah atau tidak ilmiah, mengerti atau tidak mengerti akan firman Allah, jangan teragak-agak untuk meyakini kebenaran firman Allah itu. Kalau tidak, rosak iman kita. Awalau kana aba'uhum, saya akan menerjemahkan dua terjemahan yang ini. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti sesuatu pun dan tidak berakal, tidak mengerti sedikit sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau mereka tidak mengerti? Timbul pertanyaan. Jadi yang mereka ikuti, yang diikuti tidak mengerti juga, yang mengikuti tidak mengerti. Maka dalam kita berbuat, maka mestilah landasannya itu ilmu. Ilmu itu penting. Jangan kita menyangka sudah beribadah padahal kita menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan begitu. Lotih kita, tunggang langgang kita siang malam, ternyata kita mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tidaklah kita termasuk golongan demikian. Takut kita. Kita pun tak tahu amal kita diterima atau tidak. Maka kita selalu sholat untuk berharap kepada Allah supaya Allah terima dan ridha atas segala perbuatan-perbuatan kita. Maka ada disebutkan, hadirin sekalian, dalam beribadah itu ada beberapa yang mesti kita fahami dalam beribadah. Yang pertama, al-ilmu, berilmu. Paling tidak rukun syarat itu tamat gitu. Al-ilmu. Al-ikhlasu. Yang ketiga, muwafaqatul syurut wal arkan wal adab, sesuai antara syarat, rukun dan adab. Penuhi itu. Dalam beribadah ini kita penuhi syarat, kita penuhi rukun, jangan lupa wal adab. Makanya dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh banyak bergerak. Jangan pula kita salat di depan tiang
meninjau pula ke kanan ke kiri. Banyak geraknya. Oh, di Mekah Madinah lain, itu lain. Lain kita di Asia ni lain cara salat kita ni. Adab itu kita jaga. Dan dalam ibadah juga yang ditekankan adalah adamul mubtilat wal mukrihat wal makruhat. Tak ada yang membatalkan dan yang dimakruhkan. Dan yang kelima, bab ibadah ni al-halalu fima yata'allaqu bih. Halal dan segala yang berkaitan dengannya. Inilah dia. Makannya, minumnya, perbuatannya. Supaya solat yang kita tegakkan itu memberikan kesan kepada jiwa kita. Jangan kita solat tapi solat itu tidak memberikan kesan kepada jiwa kita. Kita ingin solat itu merubah karakter kita dari yang baik kepada yang lebih baik. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka tidak mengerti dan tidak mendapat petunjuk, itulah yang mereka ikuti. Wa mathalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang yang tidak percaya. Kafaru ini orang yang tidak percaya. Kamathalil ladzi yad'iku bima la yasma' illa du'a wa nidaa, adalah seperti atau perumpamaan orang yang menghimbau. Yang ikuni dia menghimbau, memanggil, menyeru. Bima la yasma', barang yang tidak mendengar, kecuali panggilan dan seruan. Jadi menyeru kepada orang yang tidak percaya ini seperti kita menghimbau barang yang tidak mendengar. Tak mendengar dia, kecuali panggilan dan nida saja. Nida ini seruan, atau seperti pengembala, ya tafsirannya begitu. Pengembala yang mengembala hewan-hewan ternaknya, binatangnya, dihalau atau tidak dihalau, dipanggil tidak dipanggil, ada rumput di mulutnya atau tidak ada rumput, tetap mengunyah, tetap dia mengunyah. Ada rumput, mengunyahlah. Tak ada rumput, mengunyah juga. Summun bukmun umyu fahum la yaqilun. Tuli, bisu, buta. Jadi mereka ada mata untuk melihat, terang pandangannya. Ada telinga untuk mendengar, terang pendengarannya. Ada lisan untuk bicara, tapi alat itu tak ada dalam jiwa mereka. Alat itu tak ada. Jadi walaupun mereka ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lisan untuk bicara, tapi kesemuanya itu tidak ada dalam jiwa mereka. Jadi pendengaran tak ada dalam jiwa mereka, penglihatan, ucapan tidak ada dalam jiwa mereka. Diseru atau tidak diseru, itulah agaknya firman Allah, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak beriman. Fahum la yaqilun, mereka tidak berakal. Ini samakan, orang seperti ini samakan dengan orang yang tidak berakal, ya. La yaqilun. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau di atas tadi hadirin sekalian, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kafir dan muslim. Sekarang ini ditujukan kepada kita orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, perintah makan juga. Jadi perintah makan nih berulang dalam Quran nih. Jadi jangan tak makan. Ya. Jangan tak makan. Ini kata Allah, kulu, makan. Min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik apa yang kami kurniakan kepadamu.
Sudah begitu ayatnya, dia sudah menyempit ayat itu. Jadi orang yang beriman itu tidak makan haram lagi dia. Kalau ada orang beriman makan haram lagi, dipertanyakanlah keimanannya itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, yang baik-baik. Dan Allah sudah anugerahkan kita hadirin sekalian makanan begitu banyaknya, makanan, minuman yang banyak manfaatnya. Itu dalam pelajaran SMP dulu itu ada vitamin apa itu, vitamin zat putih telur katanya, zat besi, zat asam, ada kalorinya, ada hormon dan lain-lainnya, itu yang menguatkan badan semuanya. Ada vitamin ini untuk menguatkan badan kita. Dan segala tumbuh-tumbuhan itu banyak faedahnya. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan itu dengan segala jenisnya dan rasanya itu mengandung pelbagai manfaat. Oleh karena itu kata Allah, hadirin sekalian, washkurulillah, bersyukurlah kepada Allah atas apa yang Allah kurniakan kepada kita semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kepadanya engkau menyembah. Jadi kalau kita menyembah Allah, maka makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah kepada Allah. Innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya diharamkan atas kamu, Allah mengharamkan atas kamu al-maitah. Ya, al-maitah ini artinya adalah bangkai. Bangkai. Bangkai binatang yang halal itu haram. Apalagi bangkai binatang haram. Binatang yang halal saja yang menjadi bangkai dia itu haram. Yang terjatuh, yang tertanduk, yang tertimpa, yang hanyut, jangan dimakan. Atau ayam dilangga ke tangin, mengelipu, apa nih mengelipu, jangan coba-coba dipotong, tunggu dulu. Oh, cepat-cepat potong, nanti mati dia. Tunggu dulu. Karena ketika ayam itu menggelupu, ya, apa namanya? Menggelupu, ya, menggelupu lah. Ketika ayam itu menggelupu, kalau dekat kematian dimakan haram dia. Tunggu dulu, banyak ayam yang lain lagi. Jangan ayam yang mati itu dimakan. Caya yang hidup dipotong dia. Berapa pokoknya ada 50.000, 20.000 mungkin ya, atau lebih lah. Jangan yang mau mati itu, tak bahagia lagi, potong copeknya. Nanti mati dia. Tunggu dulu, mendekati kematian atau hidup. Kalau dekat mati itu jangan potong, karena lebih dekat kepada bangkai dia. Itu al-maitah. Jangan coba-coba kita mendekati apa tadi, makan hewan yang sudah menjadi bangkai, ya. Itu lain di air lah, ya. Nanti kita cerita ikan di air pula, kan banyak bangkai. Ikan mabuk, beribu-ribu ikan mabuk mati dimakan orang, itu lain lagi ceritanya. Ini di darat, nih ya, bukan di laut. Waddam, waddam itu adalah darah. Ada golongan yang suka makan darah, bukan darah itu diminum, darah yang dibekukan. Dibekukan darah itu direbus dan digoreng. Tuan-tuan kan belum pernah makan kan? Ya, sama lah gitu. Iya. Jangan teragak saya tidak. Oh, ada dia. Itu kita tidak sebutkan tempatnya lah. Kata menjaga apalah ya, etika, kode etik apanya itu ada di sesuatu wilayah kampung itu biasa mereka makan darah kobra.
dipotong kobra ulang, kobra tengah itu, dihirup darahnya. Dimakan lagi, dihirup lagi darah binatang ini, binatang itu, kata untuk menambah tenaga, macam-macam. Tak boleh. Banyak benda lain lagi yang banyak yang boleh dan diminum, tuan-tuan sekalian, dan itu hukumnya haram. Firmannya, harrama alaikumul maitata wad dama. Kalau darah yang sikit-sikit penyembelih lembu itu dimaafkan lah. Payah kita menghindar dari yang hal sedikit ni, ya. Walahmal khinzir, daging babi. Ya. Di sini sebutkan daging babi, maka segala yang ada di babi itu haram, termasuk kalau anak buat sop tulang babi. Ada yang boleh kan? Kita makan sop tulang. Kenapa boleh? Karena Al-Quran tidak menyebutkan tulang, Allah hanya sebutkan laham, daging. Ini orang tak mengerti bahasa. Suruh dia belajar dulu. Tak ada sampai belajar datang ke Islam. Biar kita ajar apa maksud laham itu. Memang ada yang mengatakan semuanya haram kecuali bulunya, karena bulunya tidak dimakan. Tapi haram juga pada faktor lain, begitu dia. Kan tak ada orang makan bulu. Walahmal khinzir, dan daging khinzir. Itu dia. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, disembelih untuk selain Allah. Ini hati-hati. Kalau dulu hadirin sekalian, di zaman Rasulullah, kaum kafir Quraisy disembelihnya haiwan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala itu. Ya. Kalau zaman sekarang banyak juga hal demikian. Kan dalam bab-bab menuntut ilmu juga begitu. Mau menuntut, suruh cari ayam hitam. Ayam hitam, disembelih ayam itu. Itu dia. Kita pun heran gitu. Tak, kita bertanya, sogan kita bertanya, untuk apa ayam disembelih? Ayamnya warnanya hitam lagi, tak boleh ada putih sikit, mesti hitam. Disembelih waktunya, harinya, jamnya sekian. Itu dah. Tak pandai-pandai guru tu akan nak makan ayam. Jadi karena dia sudah tidak sabar ingin ilmu itu, dia menuntut. Hal-hal yang demikian hati-hatilah, itu samar. Kan samar itu lebih mendekati kepada yang haram. Kalau menuntut ilmu ni yang wajar-wajar aja lah, enggak, tak usah pakai sembelih binatang. Ya. Tak payah. Yang wajar-wajar saja menuntut ilmu ni, yang masuk akal. Faman ittara ghaira baghin, maka barang siapa yang terpaksa. Hadirin sekalian, ini dia. Inilah keluasan ilmu Islam ini. Dan mohon maaf, saya sudah pernah merasakan hal ini ketika, bukan makannya ya, jangan salah faham ya, ketika kami berdakwah di kampung orang asli di Johor dan Pahang. Itu dia. Berdakwah kepada orang-orang yang tidak bertuhan. Tak ada Tuhan orang itu. Asal nampaknya pokok kayu besar disembahnya. Asal nampaknya batu besar disembahnya. Terkadang rumah orang itu di laut, terkadang rumah orang itu di atas pokok. Jadi hadir sekalian, faman ittara ghaira baghin, maka barang siapa yang terpaksa. Tadi diharamkan bangkai, diharamkan darah, diharamkan daging babi. Tapi barang siapa yang terpaksa, ini dia kata Allah, wala adin, tidak melanggar, ghaira baghin, tidak melanggar, wala adin, dan tidak melampaui batas, fala isma alaih, tak ada dosa atasnya. Tuan-tuan tanyalah tentara-tentara Indonesia ketika mereka itu berada di hutan rimba, yang mana ketika mereka kehabisan air dan makanan, banyak dari mereka ini katanya
Dan saya tanya pun askar itu tentara. Ya, dalam bahasa Malaysia itu askar dalam bahasa tentara. Biasa mereka makan tikus, babi. Kata Allah, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Maka makanlah babi yang haram, yang najisnya mughallazah, tadi makanlah ala kadarnya, jangan melanggar dan jangan melampaui batas. Nampak sodat ditambah satu suap lagi, itu tak boleh. Itu yang tak boleh. Jadi makan daging babi itu ala kadarnya untuk memberi kehidupan, nafas kita. Kalau tak makan satu ketul, satu tukah, nampaknya mati. Makanlah. Ketika kita makan, sodap nampaknya kok. Ditambah, ini tidak berdosa. Cukuplah yang setukah tu. Dalam bahasa Malaysia seketul katanya. Itu kalau nampak jambu, bantai. Dalam keadaan kita kelaparan, tiba-tiba di hutan rimba ada pokok jambu, anggaplah itu milik bersama. Satu saja, ya kan? Ala kadar untuk kehidupan kita. Ada dulu cerita ini dia untuk sebelum mengakhiri terjadi satu kebakaran, ya, satu kebakaran di lantai 9. Tinggallah seorang hajah di lantai 9 itu. Maka bomba ini pemadam kebakaran naik dengan cekatnya, naik menggunakan tali. Jadi api ini sudah berkobar. Datang kata pemadam kebakaran, mari ibu hajah peluklah saya biar kita turun bersama, karena ada cara-cara turun tuh. Apa kata ibu hajah tadi? Jangan, engkau bukan mahramku. Engkau bukan mahramku. Jadi keadaan sudah genting, maka pemadam kebakaran dengan secepat kilat disambarnya tali dan turun ke bawah, dan ibu tadi dimakan oleh api yang berkobar itu. Pilih-pilihlah ya, kalau kita seperti itu, timbang-timbanglah, tak apa dipeluk sekejap, hilangnya nafsu tu, dipeluk sekejap tak apa. Jadi kalau kita berada dalam hutan demikian, dibolehkan. Itulah indahnya agama kita. Yang haram tuh, yang haram boleh menjadi halal, dan yang halal boleh menjadi haram. Kalau yang halal kita makan bertubi-tubi, yang boleh membuat mudarat bagi kita, haramlah dia. Itulah luasnya. Jadi hadirin sekalian, disitulah kejelian kita dalam menimbang hukum halal haram dalam hutan. Baru kita tahu manfaat hukum halal itu, baru tahu kita hukum haram itu setelah kita berada di hutan rimba itu. Begitulah luasnya Allah. Kalau kita berada di bandar, di kota nih, di kampung, kita mudah mendapatkan yang halal, mudah kita mendapatkan yang halal, dan mudah juga kita menjauhkan yang haram, mudah. Innallah ghafur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun dan penyayang. Itulah tuan-tuan sekalian. Jadi begitu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan genting kita di tengah hutan tuh, ada kasih sayang Allah. Allah maha pengampun. Itulah dia sekalian. Hadirin, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa manfaat, mempertebal iman kita, sedikit sebanyaknya tahu kita tentang hukum halal dan haram, dan mudah-mudahan segala ibadah, amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertemu lagi kita pada besok hari pada kitab Al-Hikam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.